Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi, serta membahas tema-tema yang hangat yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, kami selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Seperti tema perbincangan kita pada malam hari ini, kawal dana bansos COVID-19 hanya untuk rakyat. Sudah hadir bersama kami di ujung sambungan Skype pada malam hari ini dengan Bapak Wadir Tipikor Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Rosyanto Yuda Hermawan SH.SIK. Saya sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung dengan kita di Jurnal Televisi. Pak, sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam pada Kepres nomor 12 tahun 2020, dibuat pula peraturan pendukung lainnya termasuk sistem keuangan dalam penanganan COVID-19. Dan refocusing demikian besar nilainya, termasuk di dalamnya adalah dana bantuan sosial COVID-19 ini sendiri. Yang ingin saya perbincangkan malam hari ini bagaimana Polri memberikan pencerahan, edukasi, hingga mengawal dana ini agar benar-benar sampai ke penerima manfaat dan penggunaan anggaran yang tepat pula. Kemudian warning bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran agar tidak main-main. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pertanyaan mendasar, pengertian tindak pidana korupsi wilayah cakupan pelaksanaan korupsi. Bagaimana Pak Yuda? Baik, terima kasih Mbak. Selamat malam pada seluruh pemirsa dan pendengar Jurnal TV. Terkait dengan tindak pidana korupsi, dalam definisinya, saya coba mengangkat dari Bapak R. Subekti, yaitu semua perbuatan curang atau tindakan curang yang dapat membuat rugi keuangan negara maupun perusahaan. Sementara wilayah cakupannya ini dibagi menjadi 7. Yang pertama mencakup kerugian negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, kemudian keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan, dan yang ketujuh gratifikasi. Selain ketujuh tadi, masih ada bentuk tindak pidana korupsi lainnya, yaitu merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka tindak pidana korupsi, sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Kemudian orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, serta saksi yang membuka identitas pelapor. Demikian, Mbak. Dari sekian banyak ini, Pak, dari data yang dimiliki oleh teman-teman di Polri sendiri, berapa jumlah peningkatan kasus korupsi di Indonesia dan modus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, Pak? Dari data yang kami himpun, baik itu di markas besar di Bareskrim Polri maupun di Polda-Polda jajaran, termasuk Polres, jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polri tahun 2020 sampai dengan bulan Juli sebanyak 1.192 kasus, dan di tahun 2019 sebanyak 1.503 kasus. Model atau modus operandi yang terbanyak yang terjadi di Indonesia dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan yang saat ini ditangani oleh teman-teman dari Polri sendiri?
ini dengan berbagai modus Mbak, yang 1192 itu dari berbagai modus di seluruh jajaran seluruh Indonesia. Oke, dan ranking yang paling menduduki tertinggi apa Pak di sini? Korupsi seperti apa contohnya? Kita biasanya menyangkakan ya, kita menerapkan pasal yang kita persangkakan itu pasal 2, pasal 3, di mana di sana menimbulkan kerugian negara, menimbulkan kerugian keuangan negara maksudnya. Pak, saya tertarik di sini. Dari sekian banyak yang Bapak paparkan tadi, bagaimana korupsi itu, kemudian apa-apa saja yang bisa disangkakan sebagai namanya tindak pidana korupsi. Selama ini yang paling rankingnya tertinggi Pak, seperti saya ulangi lagi, misalnya korupsi di mana kementerian kah, kemudian atau di dinas-dinas, atau seperti apa Pak realnya? Baik, dari evaluasi yang kami lakukan terhadap perkara-perkara yang kami lidik dan kami sidik, itu ada beberapa sektor kerawanan tidak pidana korupsi. Di antaranya perpajakan, perbankan, sumber daya alam, kemudian pengadaan barang jasa, pelayanan publik. Demikian, Pak. Kalau melihat dari kriteria-kriteria ini, Pak, sebenarnya seperti apa sih, Pak, yang namanya sosialisasi tindak pidana korupsi itu ke masyarakat, kemudian ke pejabat-pejabat negara? Karena kalau kita melihat data dari Polri sendiri ini masih tinggi peringkatnya, Pak. Sumbatannya itu di mana? Apakah sosialisasi yang namanya sadar hukum seperti zaman-zaman Orde sebelumnya ada sadar hukum, ada keluarga sadar hukum. Kalau dari kacamata Pak Wadir sendiri seperti apa? Terkait dengan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, kita bersama-sama dengan aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK, kita melakukan kegiatan sinergis. Untuk Polri khususnya, kita telah diperintahkan dan telah diperintahkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Kapolri untuk lebih mengedepankan pencegahan. Penegakan hukum merupakan ultimum remedium. Sehingga kita banyak kegiatan-kegiatan pencegahan, terutama pada saat pandemi COVID ini, pencegahan yang kita lakukan melalui sarana-sarana virtual maupun media-media sosial lainnya. Oke, sekarang kita bergeser ke COVID-nya, Pak. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang di dalamnya sering diasumsikan memberikan imun, Pak, bagi pengguna anggaran. Kemudian pandangan Bapak sendiri. Baik, Pak. Sebenarnya tergantung bagaimana sudut pandang orang itu. Kalau kami dari aparatur pemerintah, itu bukan tidak seperti yang disampaikan tadi, memberikan imun kepada pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran ya, tetapi lebih kepada pemerintah memacu masyarakat selama pandemi COVID ini, jangan sampai ekonomi negara ini tambah terpuruk, ekonomi masyarakat tambah terpuruk, kesehatannya juga tambah buruk, yang dapat berakibat atau berimbas kepada kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bermasyarakat di negara ini maksudnya. Demikian, Pak. Oke, berarti misalnya ada yang berasumsi nih bahwa ini adalah salah satu imun yang dalam tanda kutip di sini oleh beberapa pihak. Berarti ini sangat-sangat tidak benar di sini, Pak. Menurut kami tidak benar, Pak. Ini kan kita melihat upaya pemerintah yang berniat memang betul-betul untuk mengendalikan dampak daripada pandemi COVID ini sendiri. Jangan sampai belum apa-apa pemerintah belum banyak berbuat. Beberapa oknum sudah memanfaatkan itu. Sudah memanfaatkan situasi, bahkan sudah menjas pada pemerintah terhadap hal-hal yang kurang baik.
kita coba berikan kesempatan lah kepada pemerintah untuk bekerja, untuk mengatasi pandemi COVID ini terhadap dampak-dampak yang mungkin apabila tidak diatasi dapat berakibat lebih parah. Demikian, Pak. Tetapi kalau melihat Pak, gelontoran dana yang begitu besar, kemudian ketika transparansi itu tidak terjadi, wajar apabila ada sebagian atau pihak-pihak tertentu yang meragukan gelontoran dana ini kemana, alirannya untuk apa. Bagaimana menurut Bapak? Baik, silakan Mbak kalau mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat atau masyarakat yang mencurigai ini. Ya. Kita dari markas besar pun banyak menerima pengaduan dan kita selalu verifikasi ke lapangan. Yang banyak kita temukan adalah adanya perbedaan data. Baik itu mulai dari tingkat RT sampai tingkat pusat. Nah, ini yang akar masalahnya di sana. Dan kami sudah beberapa kali melakukan klarifikasi, seperti contoh di Depok. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi ketua RT-nya dilaporkan ke Bareskrim terkait dengan dana bansos ini. Setelah kami turun ke lapangan, yang kami temukan adalah data antara penerima manfaat dengan data yang ada di kementerian lembaga ini tidak sesuai. Sehingga validasi datanya Pak yang kurang diisi dengan verifikasi, maksudnya demikian? Nah, benar Pak. Kemudian seperti apa tindak lanjutnya Pak? Kami sepakat dengan teman-teman dari kementerian lembaga, kita kembalikan kepada APIP, aparat pengawas instansi pemerintah. Apakah nanti dari APIP yang menegur ataukah APIP yang meluruskan data-data tersebut harus seperti apa sehingga di masyarakat tidak terjadi konflik horizontal. Dengan adanya dana bansos yang sedemikian besar, celah untuk masyarakat salah sangka, kemudian oknum-oknum juga salah, tidak menutup kemungkinan Pak yang namanya keamanan sosial kita terganggu. Tindakan dari Polri mengawal ini seperti apa? Baik, di Polri selain Direktorat Tipikor, Bareskrim ini ada 6 direktorat. Salah satunya juga ada namanya Direktorat Ekonomi Khusus, di mana direktorat tersebut mengawal harga pangan. Ya. Kemudian dengan diharapkan dengan adanya kestabilan pangan, masyarakat itu dapat berjalan dengan harmonis, dengan normal. Dan di samping itu juga kita juga mempunyai fungsi-fungsi lain seperti fungsi sabara, binmas, lalu lintas, semuanya memainkan peranan masing-masing untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayahnya masing-masing. Termasuk juga di sini mengawal jaring sosial. Benar, Mbak. Termasuk jaring sosial. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan, terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, Bapak Kapolri memerintahkan untuk membuat Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana Satgas ini bertugas untuk mengawal bantuan-bantuan sosial dan dana-dana penanggulangan COVID serta terkait dengan ekonomi. Ini juga kita buat Satgas sampai ke satuan kewilayahan di Polda-Polda jajaran dan Polres. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya Pak. Sebagai contoh untuk Provinsi Kalimantan Tengah, telah merefocusing sebesar 689 miliar rupiah Pak dari APBD Kalteng tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 ini tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan DPR Kalteng. Kalau menurut Bapak sendiri, kacamata Bapak, di mana celah tindak pidana korupsi sesuai perundang-undangan yang berlaku? Kembali lagi Mbak ya, dari sudut pandang tadi, kalau kami dari sudut pandang aparatur pemerintah, pentingnya dan mendesaknya kegiatan penanggulangan ekonomi dan penanggulangan pandemi COVID ini, sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran. Bukan hanya di Kalimantan Tengah,
Ya. namun semua kementerian lembaga, termasuk Polri, ini juga melaksanakan refocusing anggaran. Semua itu tergantung kepada itikat baik masing-masing, khususnya kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Bagaimana niat baiknya atau ikat baiknya dalam melindungi rakyatnya dari wabah COVID-19 beserta dampaknya. Namun demikian, tetap teman-teman dari sana tetap mengingatkan ke setiap kepala daerah untuk tetap berhati-hati. Kemudian juga tidak hanya kepala daerah, semua perangkat yang terlibat di dalam bansos ini sendiri. Demikian, Pak. Benar, Mbak. Jangan salah, Pak. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, Kawal Dana Bansos COVID-19 hanya untuk rakyat, bersama dengan saya di ujung sambungan Skype, Wadir Tipikor Bareskrim Mabes Polri, dengan Bapak Yuda. Pak Yuda, kita lanjutkan, tetapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini dari Ketua Komite 1 DPD RI, Bapak Teras Narang, yang kami wawancarai beberapa waktu lalu di program Berita Jurnal Sore. Demikian. Catat, sangat banyak anggaran yang dicurahkan oleh pusat kepada daerah. Betul. Ini. Kalau saya mencatat, dari Kementerian Sosial aja ada PKH, kemudian ada BNPT, kemudian ada lagi BLT, kemudian kita mendengar ada lagi kartu sembako, ada lagi dari Kementerian Desa itu ada BLT, ada dana desa, ada kemudian ada kartu prakerja, kemudian terakhir ada lagi ATM pertanian. Itu dari pusat. Belum yang di daerah ya, Pak? Pusat sudah memberikan. Ya, jadi pemerintah pusat memberikan bantuan, pemerintah provinsi memberikan bantuan, pemerintah kabupaten kota pun memberikan bantuan, dana desa pun juga difokuskan untuk kepentingan COVID-19. Jadi istilahnya di sini 2, sekarang 2,4 juta atau 2,6 juta penduduk Kalimantan Tengah. Taruhlah 2,4 juta. Ini sekarang dikeroyok dengan anggaran yang... Pak Wadir, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan tayangan pernyataan Ketua Komite 1 DPD RI, Pak Teras Narang. Banyak sekali dana gelontoran yang diberikan hanya untuk COVID-19 ini. Pertanyaan saya, kemungkinan terjadi tumpang tindih bantuan, mengingat banyaknya institusi pemberi bantuan, sementara objek penerima bantuan adalah menggunakan data yang sama. Bagaimana seperti kita katakan tadi, validasi dan verifikasinya? Terima kasih, Mbak. Kami dari Direktorat Tipikor beberapa kali kita berkoordinasi dengan Kemenq maupun Kemensos dan Kemendes terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial yang disampaikan oleh Pak Teras Narang. Tadi ada beberapa macam tadi. Memang yang tadi kami sampaikan, akar masalahnya adalah data yang belum atau data yang berbeda antara kabupaten, provinsi maupun kementerian lembaga. Ini menimbulkan beberapa konflik-konflik maupun protes-protes masyarakat, khususnya mereka yang merasa berhak menerima manfaat tersebut. Sehingga yang kami ketahui bahwa Kementerian Sosial saat ini bersinergi dengan pemerintah daerah terus memvalidasi data penerima bantuan sosial itu. Dan arahan dari Bapak Kapolri, perintah dari Bapak Kapolri kepada para Kapolres untuk membantu pemerintah daerah melakukan validasi dan penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut, Mbak. Pak Wadir, bantuan validasi seperti apa yang diberikan teman-teman dari Polri? Realnya, konkretnya seperti apa? Kami punya Babin Kamtimas sampai di tingkat desa. Babin Kamtimas ini melaporkan ke Polres terkait dengan data penerima manfaat yang belum menerima atau yang menerima bantuan tapi tidak berhak menerima karena secara ekonomi lebih kecukupan.
ini melaporkan secara berjenjang ke Polres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan melaporkan ke Polda, Polda juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Demikian, Pak. Dari penjelasan Bapak, ada ketidaktepatan sasaran di sini. Kemudian, bagaimana ke depannya? Sehingga ini tidak terjadi lagi. Selain tadi Bapak mengatakan validasi, kemudian verifikasi, untuk ke depannya sehingga tidak tepat sasaran ini diminimalisir seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita harus lebih banyak bekerja sama, ya, aparatur khususnya di tingkat kabupaten kota, sampai ke tingkat RT itu lebih bekerja sama, berkoordinasi, berkomunikasi lagi untuk bagaimana validasi data yang ada, fakta yang ada di masyarakat itu bisa sampai tingkat di provinsi maupun di kementerian lembaga. Babin Kamtipmas ini termasukkah di dalam Satgas ini atau dia punya bidang sendiri di sini, Pak? Oh, dia punya bidang sendiri. Oke, tetapi jadi mereka berkoordinasi Kamtipmas di sini. ini dia berarti mereka berkoordinasi antara Satgas kawal COVID ini dari Polri, kemudian dengan Babin Kamtipmas yang ada di sampai ke daerah. Demikian, Pak? Betul. Jadi Babin Kamtipmas ini dia perannya juga sebagai pembina masyarakat, dia sebagai intelijen. Ya, dia juga sebagai Harkamtipmas di masyarakat di tingkat desa. Oke, ujung tombaknya di teman-teman Babin Kamtipmas ini untuk penanganan misalnya pelaporan dari masyarakat, kemana mereka harus dalam tanda kutip mengadu ketika ada ketidakcocokan data, ada ketidakpuasan di sini, Pak? Bisa ke Babin Kamtipmas atau langsung ke Polres maupun ke Polda, Mbak. Satgas ini kita bentuk sampai di tingkat Polres. Demikian. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Selama COVID-19, Pak, sudah ada berapa kasus penyalahgunaan anggaran COVID yang dideteksi oleh Bareskrim Mabes Polri? Karena dari yang saya baca, Polri sendiri sudah mencatat beberapa kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Bansos di 12 Polda. Pendapat Bapak? Baik, Mbak. Sampai dengan hari ini, pertanggal 20 Juli 2020, penyalahgunaan dana bantuan sosial terkait COVID-19 sebanyak 92 kasus yang dilaporkan oleh 18 Polda dari tingkat 34 Polda. Nah, dari kasus-kasus yang dilaporkan ini, sebagian besar dikembalikan ke APIP-nya untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ditemukan oleh teman-teman setelah melakukan sidik dan lidik, identifikasi apa yang ditemukan Mabes Polri dalam penyalahgunaan dana Bansos, kemudian model tindakan pidana korupsi, dugaan praktek penyalahgunaannya seperti apa, Pak? Realnya? Sampai saat ini, secara umum ya, yang kita identifikasi adalah petugas yang diberikan tanggung jawab dalam mendistribusikan bansos tersebut, memotong dana bansos dengan alasan pemerataan atau dibagi kepada mereka yang namanya tidak tertera dalam DTKS. Itu yang kita identifikasi sementara. Tapi sebagian besar yang tadi di awal kami sampaikan, permasalahannya ada lebih perbedaan data, mulai dari tingkat RT, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ada tidak, Pak, temuan di lapangan nama kemudian orang itu mungkin seperti Bapak bilang tadi kan karena data, ada tidak misalnya orang itu sudah tidak ada, sudah meninggal, kemudian menggunakan data lama? Ada, Mbak. Ada kita temukan, karena ini menggunakan data 2017, ya, pada saat itu orangnya masih hidup, dan sekarang tahun 2020 ketika akan disalurkan, orangnya sudah meninggal, ada itu, masih kita temukan. Kemudian ketika ada kasus nama sama, alamat berbeda, kemudian tetapi di kelurahan yang sama, Pak, salah memberikan. Kemudian yang merasa tidak menerima itu komplain, tetapi dari pihak sana dalam tanda kutip mengatakan sudah terima dan tanda tangan ada. Kalau kasusnya seperti ini bagaimana, Pak? Kembali tadi, Mbak, kita kembalikan kepada ketua RT, kepada camat, kemudian kepada bupati dan APIP-nya khususnya.
untuk menyelesaikan. Oke. Kalau seperti ini, kita masih tidak bisa memasukkan mereka di dalam ranah keteledoran dari si petugas sendiri, kemudian ada indikasi-indikasi. Kalau beberapa kasus yang dilaporkan ke Mabes Polri dan yang ditemukan di jajaran, kasusnya tidak besar dan tidak diperkirakan tidak berdampak luas terhadap masyarakat, sehingga kita kembalikan ke APB. Apabila kita tarik ke dalam ranah pidana, azas manfaat daripada pemidanaannya sendiri tidak tercapai, Pak. Oke. Masih dalam tanda kutip aman, Pak. Demikian. Oke, saya lanjutkan, Pak Wadir. Polri melalui di Tipikornya Mabes Polri memiliki layanan pengaduan masyarakat berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyediakan beberapa alternatif penyampaian laporan. Apa saja? Kemudian aplikasi platformnya, digitalnya menggunakan apa? Alternatif penyampaian pengaduan atau laporan ke baik itu ke Mabes Polri maupun ke Polda terkait dengan tindak pidana korupsi itu ada dua, Mbak. Oke. Bisa langsung maupun tidak langsung. Yang dilakukan melalui surat email ya, surat atau email atau portal pengaduan website Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Yang langsung biasanya kita langsung verifikasi, kita langsung lakukan interogasi, minta keterangan. Dan yang tidak langsung, yang tadi kami sampaikan baik melalui surat, email maupun website di Tipikor Bareskrim Polri di http:// tipikorpori.info/. Kalau untuk aplikasi dan sendiri, tentunya, untuk aplikasi ada tidak, Pak? Sudah diluncurkankah mungkin pengaduan mungkin melalui WA, karena kan masyarakat sekarang banyak menggunakan WA, mungkin lebih mudah. Adakah aplikasi itu sudah diluncurkan oleh teman-teman dari Mabes? kita sudah luncurkan, bahkan bukan baru-baru ini, tapi beberapa tahun yang lalu, dan kita ke depan terkait dengan program pencegahan kami, kita akan luncurkan lagi, kita akan sosialisasikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui SMS Blast. Oke, SMS gas, oke. Aha. Kalau untuk chat WA, Pak, belum ada atau seperti apa? Sudah, kita berikan chat WA-nya, kemudian email maupun Facebook kita. Oke, dari pengaduan yang masuk ke teman-teman di Mabes, paling peringkat tertinggi apa, Pak? Seperti pertanyaan saya di awal, tapi yang masuk benar-benar melalui aplikasi dari teman-teman di Mabes. Paling banyak atau peringkat tertinggi di kita terkait dengan pengadaan barang jasa, Mbak ya. Oke, barang jasa. Semua pengaduan yang masuk diterima oleh teman-teman di Mabes. Untuk melakukan lidik dan sidiknya seperti apa, Pak? Terlebih di tengah corona seperti ini. Jadi begini, kita setelah menerima laporan, kita akan lakukan verifikasi. Apakah laporan ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Apabila ini layak dilanjutkan, kita akan meminta data-data, baik itu data pengadu, kemudian dokumen-dokumen pendukung terhadap laporannya. Kemudian kita akan telah kembali, apabila ini cukup, kita akan naikkan lidik. Di dalam proses lidik ini, kita mencoba membuat atau mengumpulkan alat bukti yang ada, dan kita mencoba merekonstruksi perkara yang ada seperti apa, dan apabila ini sudah cukup alat bukti, kita akan naikkan menjadi sidik. Di sana kita akan buat konstruksi hukumnya, sampai nanti dengan penyerahan tahap 1 dan tahap 2 ke jaksa penuntut umum. Oke, yang dikategorikan layak untuk disidik dan dilidik dengan 2 alat bukti seperti apa, Pak? Sebagaimana pasal 184 KUHP, itu ada 5 alat bukti, Mbak. Kalau 2 kita saja, minimal, Pak? Minimal 2 alat bukti? Kita minimal mengesahkan 2 alat bukti. Apabila 2 alat bukti ini sudah terpenuhi, kita akan naikkan sidik, Mbak. Dan begitu kita naik sidik, kita sudah yakin bahwa ini adalah ada delik tidak pidana korupsi di dalamnya. Ya, Pak Wadir,
Pertanyaan selanjutnya, untuk mencegah korupsi dana bansos di Tipikor Mabes Polri memiliki zona integritas. Tetapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita malam hari ini, Kawal Dana Bansos COVID-19 hanya untuk rakyat. Dan masih bersama saya di ujung sambungan Skype di luar studio Jurnal Televisi, Bapak Wadir Tipikor Bareskrim Mabes Polri dengan Kombes Yuda. Pak Yuda, saya kembali kepada Bapak. Ya, Mbak. Ya, Pak Yuda, kita lanjutkan. Untuk mencegah korupsi dana bansos di Tipikor Mabes Polri memiliki zona integritas yang terus didengungkan kepada masyarakat, khususnya para pelaksana birokrasi. Sejauh ini sampai di mana sosialisasi zona integritas tersebut, Pak? Ya, baik, Mbak. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bebas bersih. Kami ulangi, wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat, setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pembangunan zona integritas secara komprehensif dan kontinu, di mana pelaksananya akan dievaluasi oleh Kemenpan RB setiap tahun. Kami beserta seluruh stakeholder pemberantasan korupsi tidak pernah berhenti untuk mengingatkan seluruh instansi pemerintah agar terus melaksanakan pembangunan zona integritas, termasuk dalam rangka mewujudkan good government dan good government. Terkait dengan ini, Mbak, kami mempunyai program pencegahan yang kami sampaikan tadi, Ya. Bahwa kami sudah bekerjasama dengan beberapa operator seluler. Kita akan memberikan himbauan-himbauan Ya. yang kami salah satunya adalah melalui SMS Blast yang tadi kami sampaikan, terkait dengan baik itu pencegahan korupsi, baik itu zona integritas, maupun terkait dengan dana-dana bantuan COVID. Oke. Zona integritas itu sendiri, Direktorat Tipikor sudah meraihnya dari tahun 2017 kita sudah masuk ke zona integritas dan kita sekarang mengarah kepada WBBM. Kami mengajak seluruh stakeholder kami untuk dapat mengikuti jejak kami memasuki zona integritas. Oke. Kemudian di Tipikor sendiri di Mabes Polri memiliki usulan yang disosialisasikan menjadi 6 area perubahan reformasi birokrasi. Seperti apa, Pak? 6 area perubahan tersebut yang disampaikan Mbak tadi adalah pertama manajemen perubahan, di mana bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, mindset, culture set pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Kemudian yang kedua adalah penguatan ketatalaksanaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas maupun wilayah bebas bersih melayani atau WBBM. Oke. Yang ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas WBK dan WBBM. Yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian yang kelima adalah penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik tersebut. Dari ke-6 perubahan tersebut,
tujuannya adalah untuk mencapai 3 sasaran hasil utama reformasi birokrasi, Mbak. Yang pertama adalah pemerintah yang bersih, pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Yang kedua adalah pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Demikian, Mbak. Oke, yang menjadi kawal bansos di sini dia masuk di yang poin ke-6 sepertinya, Pak. Ada pengawasannya di situ, kemudian ada yang namanya pelayanan untuk publik, termasuk di yang ke-6 ini kah atau seperti apa? Dalam pengawasan bantuan sosial ini ya ke-6 area tadi yang kita harapkan bisa masuk semua di dalam pengawasan dana bansos ini, Pak. Oke, Pak Kombes, karena kita sudah berada di penghujung dari tatap muka kita hari ini, terakhir pertanyaan saya, himbauan dan harapan untuk para pemangku kebijakan, pelaksana kebijakan agar tidak tergiur melakukan tindak pidana korupsi bansos COVID. Karena kalau saya tidak salah, mohon dibetulkan dari yang saya baca, dugaan praktek penyelewengan bansos ini selain Bapak katakan tadi validasi, kemudian verifikasi data, ada pula pemotongan dana bansos, pembagian tidak merata, kemudian ada pemotongan uang lelah, transparansi dan manipulasi. Seperti apa, Pak? Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, Mbak. Kami karena sudah banyak didengungkan, sudah banyak diajak oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga anti korupsi yang lain, termasuk aparatur penegak hukum yang lain. Kami hanya berharap kepada seluruh pemangku kepentingan, mari kita laksanakan dengan itikat baik, dengan tulus. Kita jangan membebani kepada masyarakat yang saat ini masih terdampak pandemi COVID-19 ini. Mari sama-sama kita salurkan apa yang menjadi hak-hak mereka, apa yang seharusnya mereka terima, dan kita menghindarkan masyarakat kita dari keterpurukan baik itu ekonomi maupun kesehatan lebih dalam lagi, Mbak. Demikian. Oke. Pak Wadir Tipikor, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Rosyanto Yuda Hermawan, SHSIK. Terima kasih sudah bersama kami pada malam hari ini berbagi informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan khususnya dalam kawal bansos ini. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Selamat malam dan sampai jumpa. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka dengan tema kita Kawal Dana Bansos COVID-19 hanya untuk rakyat. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Wadir Tipikor, Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Rosyanto Yuda Hermawan, SHSIK yang sudah berbagi bersama kami, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bertugas pada malam hari ini. Saya Olivia Teja pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa.